dimalukan, dimarah, malah dipidanakan. Ini perlu ibu-ibu se-Indonesia biar tahu. Tidak boleh marah suami kalau suaminya pulang mabuk-mabukan. Harus duduk manis, nyambut dengan baik. Sebaik-baik laki-laki itu bukanlah dadanya yang bidang, kumisnya yang melintang, atau mempunyai harta yang berlimpah, bukan seperti itu. Tapi khairul linisaikum, yaitu laki-laki yang menjaga pasangannya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam sesi seduh kali ini. Tidak seperti biasanya, kalau biasanya kita dengan narasumber dari Ketua Pengadilan Agama Gresik, sekarang kita langsung dengan hakim perempuan kita, dengan Ibu Fitriah Aziz, Sarjana Hukum. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ya, Apakah boleh saya membuka masker? Boleh. Oke, baik. Terima kasih atas perkenalannya. Ibu, untuk sesi seduh kali ini kita akan membahas hal yang cukup viral. Bagaimana menurut Ibu tentang kasus yang ramai saat ini ketika kita sebagai istri memarahi suami yang kerap mabuk, pulang malam, dan infonya sang istri ini dituntut 1 tahun penjara, Ibu. Mengenai kasus yang lagi viral sekarang, Mbak, ya, yang lagi terkenal itu masalah seorang istri memarahi suaminya pulang dalam keadaan mabuk, malah dituntut oleh JPU selama 1 tahun. Ini kan kalau menurut hati nurani ya, ini kok aneh ya. Iya. Seorang istri yang merasa disakiti, loh malah digugat kembali seperti itu. Jadi kalau saya melihat seperti ini, karena memang ini masih dalam proses ya, proses belum selesai. Dan pada malam saya membaca beritanya itu, ini kasusnya sementara diperiksa, masalah ini eksaminasi khusus. Artinya walaupun itu belum selesai, artinya belum berkekuatan hukum, tapi kalau ada hal-hal yang seperti ini, contohnya lagi viral, itu bisa diperiksa dengan beda berkas. Jadi kalau saya melihat, ya menurut saya kita tunggu dulu perkembangan selanjutnya seperti apa sih endingnya nanti di belakang. Ya. Kemudian Ibu, apakah wajar ya Bu, kita sebagai istri ketika melihat suami kita melakukan sebuah kesalahan, kemudian kita menegur, mencoba untuk menegur dan memberitahu bahwa itu adalah hal yang salah, kemudian justru malah sang suami melapor balik istrinya dengan alasan mungkin KDRT atau apa gitu. Nanti itu bagaimana? Apakah wajar seperti itu? Kalau kita berbicara masalah wajarnya atau tidaknya, itu saya kira itu tidak wajar ya. Karena kita kan sebagai suami istri ya harus saling mengingatkan. Jadi kalau pasangan kita melakukan kesalahannya, itu tanggung jawab kita sebagai istri untuk meluruskan. Memang harus. Iya, memang harus. Jadi kalau saya melihat kondisi ini, loh kenapa suami seperti itu? Malah dia menggugat balik istrinya, padahal dia kan ini dalam hal kebaikan juga untuk seorang suami ditegur istri seperti itu. Jadi saya bilang tidak wajar. Kemudian gini Bu, Ibu sebagai hakimnya ya, apakah pernah Ibu memeriksa sebuah perkara di mana di dalamnya itu ada unsur KDRT, baik KDRT yang dilakukan oleh suami ke istri ataupun sebaliknya? Ya, pertanyaan bagus. Jawabannya pernah. Dan ini kemarin kami tangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan itu sangat membuktikan ya, karena matanya masih dalam keadaan merah sekali. Itu akibat benturan dari suami, dibenturkan ke tembok, jadi pernah sering. Kalau itu dari laki-laki yang perempuan, kalau dari perempuan yang laki-laki pernah nggak Bu? Kalau selama ini belum pernah sih saya. Kalau misalnya sebagai hakim yang belum, hanya didominasi oleh pihak laki-laki. Kemudian bisa dari Bu, kalau misalnya perkara pidana dijadikan alat bukti dalam proses perceraian itu. Jadi misalnya jika si laki-laki atau yang perempuan melakukan KDRT, kemudian ada unsur pidananya, kemudian bisa dijadikan alat bukti dalam proses perceraian itu.
Sebenarnya bisa, tergantung dari kasusnya. Misalnya ini kasus pidana belum selesai, artinya belum berkekuatan hukum, itu belum bisa dijadikan sebagai alat bukti. Jadi intinya kasusnya telah selesai dan telah berkekuatan hukum, itu bisa dijadikan sebagai alat bukti jika dia mengajukan perceraian dengan alasan KDRT. Kemudian apa harapan Ibu Fitri sebagai perempuan sekaligus sebagai hakim melihat kondisi KDRT yang sering dialami oleh beberapa rumah tangga yang ada? Kekerasan dalam rumah tangga itu sering kita dengar ya, baik itu melalui teman kita sendiri, melalui tetangga kita, bahwa si A telah dipukul, si B atau si istri telah dipukul oleh suami, tapi itu kan tidak terbuka di depan publik. Karena kenapa? Ketidaktahuan masyarakat, atau ini si istri takut, jangan-jangan kalau saya lapor nanti pulang ke rumah saya babak belur, seperti itu. Jadi harapan saya, apapun kesalahan istri, apapun itu bentuknya, kekerasan dalam rumah tangga tidak dibenarkan dalam Islam. Karena Islam mengajarkan kelembutan, kasih sayang, rahmat bagi pasangan kita itu sendiri. Seperti itu. Baik, cukup jelas sekali ya Bu dari penjelasan Ibu Fitri mengenai perspektif Ibu dan harapan Ibu dari sisi Ibu sebagai perempuan maupun sebagai hakim. Mungkin ada tambahan Ibu yang ingin disampaikan oleh sahabat kita yang ada di sana? Sedikit tambahan ya. Kekerasan dalam bentuk verbal itu menyakiti istri, apa sih yang terjadi seperti itu? Dalam Islam kan tidak seperti itu yang diajarkan ya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, Hairun linisaikum, sebaik-baik laki-laki itu bukanlah dadanya yang bidan, kumisnya yang melintang, atau mempunyai harta yang berlimpah, bukan seperti itu. Tapi hairun linisaikum, yaitu laki-laki yang menjaga pasangannya dengan baik, menjaganya dengan baik. Nah seperti itu. Jadi mungkin kalau bisa ya, kekerasan dalam rumah tangga itu di stop, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Itu sejak tahun 2004 sudah diatur seperti itu. Jadi harapan saya mudah-mudahan kasus seperti ini tidak terulang lagi ya, karena kita sebagai perempuan cukup merasakan apa yang lagi bilang sekarang ini ya, turut prihatin. Terima kasih. Baik, sangat cukup jelas Ibu. Jadi untuk orang-orang yang biasa melakukan KDRT baik bentuk verbal ataupun dari sikapnya langsung, mudah-mudahan dari penjelasan Ibu ini mereka menjadi sadar dan menjadi tahu bahwa sebenarnya rumah tangga itu adalah harus saling melindungi ya. Sekian sesi seduh kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa like, subscribe dan komen di YouTube channel Pengadilan Agama Gresik.